Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bittahiyyatil Islam, tahiyyatil mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhlina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana an-nasa minadh-dhulumatil kufri ila nuril iman. Afwan bil ghadil watani. Saudara-saudariku yang berbahagia, pernahkah kalian merasa ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, ketika kalian sudah belajar bersungguh-sungguh, namun kalian terlupa akan ilmu yang telah kalian pelajari? Contohnya saja, ketika besok kalian dihadapkan dengan ujian tengah semester, malamnya kalian giat untuk belajar, tahu-tahu ketika dihadapkan dengan soal ujian, kalian terlupa akan ilmu yang telah kalian pelajari. Pernahkah seperti itu? Lalu bagaimana sih bisa ilmu itu melekat dalam diri kita, ilmu itu menjadi cahaya dalam kehidupan kita? Suatu ketika Imam Syafi'i ingin mendatangi ke sebuah majelis ilmu. Di tengah-tengah jalan ia bertemu dengan wanita cantik. Ia melihatnya, namun dalam hatinya berkata, Astagfirullahaladzim. Lalu melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di majelis ilmu tersebut, beliau ingin menyampaikan sebuah hadis. Subhanallahnya, ia terlupa akan hadis yang ia sampaikan. Ia mencoba berpikir kembali, siapa tahu ilmu atau hadisnya muncul dalam pikirannya. Namun semua itu sia-sia. Beliau mencoba kembali untuk bersolawat, namun tetap saja tidak ada ilmu yang masuk dalam otaknya. Padahal yang kita ketahui, Imam Syafi'i adalah seorang yang mudah untuk menghafal ayat Al-Quran, yang mudah untuk menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun mengapa ketika itu beliau terlupa akan hadis yang beliau ingin sampaikan? Saudara-saudariku yang berbahagia, ketika selesai dalam sebuah majelis ilmu tersebut, beliau segera pulang dan meninggalkan majelis ilmu tersebut. Namun beliau tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan beliau mendatangi gurunya, yaitu Syekh Al-Waqi. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i berkata kepada Syekh Al-Waqi, sakautu ila waqi'i su'a hifdi, tentang sulitnya untuk menghafalkannya. Fa'arsyadani ila tarikil ma'asi. Kemudian Syekh Al-Waqi menasehatinya. Namun sebelumnya Syekh Al-Waqi telah diberitahu oleh Imam Syafi'i bahwa, ya Syekh, ketika tadi saya ingin menyampaikan sebuah hadis dalam majelis ilmu, mengapa saya terlupa akan hadis tersebut? Padahal jarang sekali atau tidak pernah saya terlupa akan hadis yang telah saya pelajari. Ya Syekh, tunjukkanlah apa masalah yang ada dalam diri kita. Saudara-saudariku sekalian, itu sebabnya mengapa kita harus dekat dengan guru kita, mengapa kita harus mencintai guru kita. Karena ketika kita mencintai guru kita, insya Allah berkahnya ilmu masuk dalam diri kita. Begitu kita memutus hubungan kita dengan guru kita, begitu kita
membenci dengan guru kita, maka Allah akan memutus keberkahan ilmu yang kita dapat. Dan karena Allah memutus itu, maka kita tidak paham akan ilmu yang telah kita dapatkan. Sebabnya guru adalah penyambung kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyambung kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita terputus hubungannya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka putuslah hubungan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita putus hubungan kita kepada guru kita, maka putuslah hubungan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalah artinya ketika ilmu tidak mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang seperti kalian ketahui, Imam Syafi'i adalah seorang yang pandai, seorang yang pintar untuk menghafal Al-Quran dan hadis. Beliau cepat menghafalnya, namun kenapa beliau bisa melupakan hadis tersebut? Fa'arsyadani ila tarikil ma'asi. Oleh karena itu, Imam Syekh Al-Waqi menasihatinya bahwa tinggalkanlah maksiat karena al-ilmu nurun. Ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'da li ashi. Dan Allah tidak akan memberikan cahayanya ilmu kepada orang-orang yang bermaksiat. Saudari-saudariku yang berbahagia, perlu kalian ingat juga, al-ilmu qaidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu adalah hewan buruan di mana harus diikat kencang-kencang, yaitu dengan kitab, dengan tulisan, dengan catatan. Qaid suyudaka bil khibari wasiqati. Ikatlah buruanmu dengan ikatan yang sekencang-kencangnya. Maknanya, bila kita mendapatkan ilmu hanya dengan didengar saja, maka di kemudian hari kita bisa akan terlupa oleh ilmu yang telah kita dapatkan. Namun ketika kita sudah ada catatan dari ilmu yang telah kita dapat, bisa jadi di kemudian hari kita terlupa, kita bisa membuka catatan yang telah kita catat sebelumnya. Karena sesungguhnya tindakan yang bodoh adalah melepas buruan tanpa ikatan satupun. Melepas buruan tanpa melepas ilmu atau mendapatkan ilmu tanpa catatan sedikit pun. Yumkin hada minni, syukran ala ihtimaikunna, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.